Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Anak-anakku sekalian, kapanpun kalian menyaksikan video ajar ini, saya harapkan kalian semua dalam kondisi sehat ya walafiat, tanpa kekurangan suatu apapun. Begitu juga dengan keluarga kita semua, saudara kita semua yang sedang mengalami kesulitan, ya kesulitan dalam kesehatan maupun yang lainnya dapat segera sembuh ya dari sakitnya sehingga dapat beraktivitas seperti biasanya. Saya harapkan kita semua ya tentunya bukan saya saja itu COVID-19 dapat berlalu sehingga kita dapat belajar seperti biasanya di sekolah ya, bertemu, melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Ya, tidak banyak. Kali ini saya akan membahas tentang potongan daging ya dan juga potongan sayuran. Pasti kalau kalian di rumah biasa kalau potongan daging itu biasanya langsung sama pegawai yang atau tukang dagingnya ya. Nah, kalau misalnya, tapi kalian harus juga tahu jenis potongan daging ini itu juga mempengaruhi tekstur ya, tekstur, kemudian mempengaruhi bagaimana cara olah ya makanan dari yang kita makan. Ya, kemudian potongan ini biasanya daging khas ini ya. Ini di mana dagingnya itu dipotong utuh panjang. Jadi di dalam satu sapi atau kambing ya atau hewan yang berkaki empat ya, itu hanya memiliki satu ya di anggota badannya itu cuma satu yang namanya daging khas ya. Ya potongan filet ini harus gimana ya? Kalau sealur daging itu kan ada seratnya ya, seratnya itu memanjang ya. Nah itu kalau kita memotong filet itu jangan sealur, karena itu membuat daging itu alot, jadi agak keras ya dan susah lembutnya. Ya, kalau potongnya berlawanan dari serat daging, teksturnya itu akan empuk. Ya, kalau untuk membuat filet ini jelas jenis pisaunya berbeda. Jelas harusnya saya menjelaskan jenis-jenis pisau dulu ya. Tapi saya harapkan kalian sudah tahu lah berbagai macam pisau ya. Ada pisau yang gede untuk daging, untuk filet. Nah itu kalau untuk potongan filet itu letak di talenan ya, jangan di batu ya. Kemudian bersihkan daging dari serat. Di daging itu seperti ada serat-serat yang warnanya putih-putih seperti itu ya. Menempelnya di selaput kasar, yaitu harus dipisahkan. Kemudian, nah ini biasanya potongan filet ini biasanya digunakan untuk memasak steak ya. Kalau misalnya itu bisa juga buat rendang ya, seperti itu. Lanjut ya. Cube ya, bentuk cube itu bentuk kayak kotak-kotak. Ini biasanya buat soto, sop ya. Nah, ini jenis dagingnya ini bukan jenis daging seperti tadi seperti filet ya. Ini lebih ke top side atau paha atas ya. Short rib, chuck tender, ramsin. Nah, ini macam-macamnya nanti di belakang ya. Nanti kalian berhubungan dengan soal atau yang dikerjakan oleh kalian nanti. Jadi bentuknya tuh tidak terlalu kecil-kecil ya, cuma 3x3 ini biasanya buat campuran seperti ini. Sop daging ya, soto daging seperti itu. Chop. Nah, chop ini cincang kasar ya. Ya, kan ada alatnya namanya chopper ya. Nah, chopper itu untuk pencincang kasar. Nah, ini biasanya chop ini digunakan untuk daging atau tulang yang cukup empuk. Ya, biasanya iga bagian rawan, ya bukan tulang iga yang keras itu tidak ya. Ini dipotong kecil-kecil, biasanya untuk bikin abon, saus pasta gitu ya. Jadi ini biasanya digunakan untuk potongan chop ini digunakan untuk seperti itu ya. Kemudian berikutnya, ini istilah ini adalah cincang halus ya. Cincang halus ini biasanya untuk meatball, ya, untuk spaghetti, ya, untuk bikin bola-bola daging, ya. Ini kalian juga harus tahu ya. Jadi dibilang teksturnya daging giling, bukan, dia bukan daging giling, karena kalau daging giling itu
terlalu lembut ya. Nah, ini agak sedikit kasar sedikit ya. Jadi dibuatnya nanti biar bisa dibulat-bulatkan, karena kalau terlalu lembut itu biasanya buat adonan bakso. Tapi kalau misalnya dicincang seperti itu ya, cincang halus seperti itu masih ada seratnya yang sedikit, itu yang membuat dia lengket seperti itu ya. Kemudian slice. Nah, slice ini ya biasanya di masakan yang Jepang. Ini daging bagian digunakan tuh biasanya ini ya. Jadi dagingnya dipotong tipis-tipis ya. Kalau kalau slice itu biasanya kayak wagyu gitu ya. Kalau di masakan Korea gitu wagyu ya, potongnya slice itu tipis-tipis sekali biasanya. Ini melintang lebar ya. Biasa sukiyaki juga ya. Lanjut, ini potongan seperti fillet ya, tapi agak pendek ya. Ini eh, ini ada caranya nih ya, cukup jelas ya. Kemudian ini biasanya untuk katsu ya. Kalau masakan itu tuh chicken katsu. Nah, itu jenisnya biasanya ya. Untuk menggunakan biasanya kalau kalian temukan ya, ini untuk di makanan katsu ya ala Jepang itu ya. Biasanya kalau katsu itu biasanya dada ayam ya biasanya ya. Kalau daging ini eh, agak tebal sedikit ya. Pasti kalian pernah lah makan chicken katsu ya. Kemudian jenis berikutnya yaitu ini biasanya digunakan untuk hidangan Prancis ya. Biasanya untuk tumis daging ya. Kemudian untuk rolade ya. Ini biasanya yang untuk gulung-gulung lah ya. Ini untuk teksturnya itu biar dibilang tipis, tidak terlalu tipis ya. Karena kalau misalnya kalau untuk digulung itu kalau terlalu tebal juga nggak bagus ya. Jadi untuk biar bisa, tapi jenis sirloin juga bisa ya. Dia jenis lembut. Pokoknya yang bisa dibentuk digulung. Kalau ada seratnya terlalu banyak ya, itu biasanya ada kan bagian daging itu yang putih-putihnya itu. Nah, itu agak susah untuk di roll roll ya, untuk di roll. Selanjutnya, saya harapkan tadi yang jenis potongan daging ya, berlaku juga untuk ikan ya, sama ya. Nah, ini selanjutnya itu jenis potongan sayuran ya. Potongan sayuran ini macam-macam ya. Nah, ini untuk hiasan juga ada, untuk olahan masakan juga ada ya, biasanya istilahnya garnish ya atau hiasan ya. Ini jenis pertama yaitu ini biasanya ya disesuaikan dengan eh, sayuran ya yang akan kalian potong. Biasanya ini untuk eh, kayak gini loh, tambahan stick ya. Jadi potongan wortelnya, lobaknya, ubinya itu sesuai dengan untuk makanan pendamping ya, makanan pendamping dari seperti stick atau nugget gitu ya. Jadi agak besar-besar seperti itu ya. Jadi ukurannya ya ukuran segini lah ya. Seperti itu, jadi tidak terlalu kecil. Pasti kalian tahu lah, pernah makan steak juga kan ya. Kemudian jenis berikutnya ini berbentuk batang korek api ya. Biasanya ini untuk kalau kalian bikin gorengan, salad, bihun goreng ya. Kemudian bakwan, pasti tahu lah ya, potongnya memanjang ya, seperti kayak gini ya. Nah, seperti kayak gitu ya. Ini anggap lurus aja ya. Anggap lurus ya, seperti gini. Nah, ini jenis potongan untuk batang korek api. Biasanya ini untuk wortel ya. Kemudian berikutnya potongan sayur, ini sama seperti cubes ya, kubus kecil ya. Nah, ini kalau lebih kecil-kecil biasanya ini untuk isian pernah kalian risoles ya, kecil-kecil ya, kotak-kotak dadu, tapi dia kecil-kecil. Isinya risoles, kemudian isinya apa? Pastel ya, yang namanya jenis makanan pastel. Nah, itu di situ ya. Berikutnya ada bentuk kubus ya, tapi ini yang lebih besar-besar. Kalau tadi kan sebelumnya potongannya kecil-kecil ya. Ini biasanya untuk sop juga bisa ya, kolak. Pasti kalian tahu kolak ya, untuk salad ya, salad buah ya, itu bisa juga ya, potongnya kotak-kotak yang agak besar.
Ya, jenisnya kalian misalnya gini, ah ini ibu saya maunya miring, tapi itu nggak cantik ya. Kan saya bilang kalau potongan sayuran itu bisa untuk garnish, untuk hiasan, tapi yang bisa untuk dimakan juga. Ya. Kemudian berikutnya adalah iris potongan sayur jenis yang iris tipis-tipis. Ya, potongan ini sering digunakan untuk kol, daun selada, sawi, ya, kailan. Kailan itu sejenis sawi, tapi dia lebih kecil-kecil untuk kailan ya, agak sedikit pahit sedikit ya. Seledri ya, ini untuk sayuran yang untuk biasanya bakwan, soto, salad ya. Jadi nggak semua jenis dari potongan sayur itu bisa dipakai untuk eh, jenis potongannya itu harus disesuaikan dengan jenis makanan seperti itu ya. Kemudian ada juga cincang ya, ini biasanya kamu untuk nasi goreng ya. Eh, Kemudian untuk taburan ya, cincang kasar atau untuk masakan ini yang copot ini biasanya bentuknya tidak pasti ya. Jadi cincang kasar ya kayak bawang putih biasanya dicincang itu ya, cincang kasar. Ya, jadi biar lebih cepat cecek 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 gitu ya. Biasanya di talenan ya, jangan di batu. Ini juga sama ya, seperti di daging juga ya. Eh, Mirip seperti bumbu halus, ini cincang halus ya, biasanya bawang putih, jahe, ini bawang bombay, ini ya. Biasanya untuk olahan-olahan western yang barat ya, pelengkap untuk saus pasta. Ini eh, dibilang halus banget juga enggak, ya, dibilang kasar juga enggak, tapi benar-benar dia halus sekali itu ya. Jadi untuk pelengkap untuk stick aja. Jadi masih kelihatan butirannya seperti itu ya. Nah, ini yang seperti saya bilang tadi, bagian-bagian daging sapi ya. Ya, ini dikerjakan melalui dipresentasikan ya, dijelaskan melalui presentasikan. Eh, ini disebutkan, ini kan saya perlihatkan gambarnya apa itu chunk, ribs, sirloin ya, kemudian round ya, flank, short plate. Nah, ini ya. Nah, ini bagian-bagian dari daging sapi ya, hanya ini aja. Nah, ini tugas kalian adalah menjelaskan ya, mempresentasikan. Nah, cara mengirimkannya itu ini tugas individu ya, melalui boleh kalian rekam ya dengan suara aja, nggak perlu kelihatan wajah kalian kalian lagi presentasi. Boleh kalian kirim melalui WhatsApp grup kita ya, seperti itu. Ini untuk presentasi ya. Kemudian ini juga sama ya, tapi ini bedanya ini harus dipraktekkan di rumah, yaitu cara memotong sayuran yang ada di rumah ya. Maksimal durasinya adalah 60 detik. Jadi kelihatan dari setengah badan kalian ya, jangan tangannya doang. Bisa aja kalian tangannya tangan mbak kalian atau tangan ibu kalian atau tangan ayah kalian ya, nenek kalian. Nah, ini salah satu contoh misalnya gini, mengupas kentang. Nah, ini kalian kalau mengupas kentang boleh pakai alat yang sekarang itu ya, yang alat kupas ya. Kalau mengiris bawang itu jangan pakai alat ya, kalian harus menggunakan pisau ya. Kemudian kentang potong dadu ya, cincang halus bawang putih ya, motong wortel seperti batang korek api. Nah, ini durasinya 60 detik ya, diingat 60 detik, tidak boleh lebih ya. Kenapa? Karena itu menghemat untuk drive di GC ya. Dan tolong hati-hati dalam melakukan prakteknya, jangan sampai kena tangan kalian ya. Ini tolong diperhatikan ya. Ini untuk individu ya, diingat individu, jangan mentang-mentang kalian cowok juga tidak mengerjakan. Tolong didampingi oleh orang tua kalian, seperti itu ya. Dan video ini maupun presentasi kalian itu kalau video, maaf ya, kalau video itu dikumpulkan di GC ya. Kemudian kalau presentasi tadi itu melalui WhatsApp group kita aja, seperti itu ya. Tugas ini kalau yang presentasi saya tunggu 2 hari setelah menyaksikan materi ajar ini. Nah, kalau video saya tunggu sampai dengan
eh, minggu depan ya. Tugasnya itu nanti ini saya tugaskan assignmentnya di minggu depan setelah kalian menyaksikan video ajar ini ya. Ditunggu ya, jangan sampai enggak. Jangan lupa namanya yang lengkap sesuai dengan absen ya. Sekian saja dari saya untuk materi ajar untuk jenis potongan daging ya, baik itu daging sapi, ikan maupun sayuran ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.